Halo sebelumnya Kak, perkenalkan aku Devina, aku dari Mahasiswa Sastra Indonesia Angkatan 2023. Sebelumnya kakaknya boleh kenalan dulu? Halo, boleh gitu nggak? Iya boleh. Halo, aku Aulia dari Kasindo 2022. Oke, kan kalau misalkan sekarang ini kan Kak Awil ya? Boleh. Ya, Kak Awil apa? Aulia gitu Iya, kan, Aulia. Awil. Oke, jadi kakak ini kan ngambilnya peminatan filologi ya di sastra Indonesia. Kalau boleh tahu, apa sih yang membuat kakak tuh akhirnya memilih filologi? Aduh, cukup sulit jawabannya ya. Iya, Mau jawaban serius atau jawaban bercanda nih? dua-duanya boleh. Jawabannya, oke serius aja ya. Jadi sebetulnya ini serius. Serius? Panjang ini seriusnya agak personal ya. Oh Gitu. iya. Jadi kayak awalnya tuh sebenarnya tadinya sastra aja pilihan kedua. Awalku pengen ambil perpustakaan. Kenapa? Karena pertama aku tertarik di perpusnas. Kemudian di semester awal tuh kan aku tanya Katin kan, yang ada yang magang di perpusnas. Kemudian ternyata yang magang di perpusnas tuh ada Kak Katin, ada filologi, katanya bisa sih sastra atau linguistik juga magang di perpusnas, cuman yang dapat benefit lebih banyak tuh filologi gitu loh. Nah akhirnya aku cobalah aku coba tertarik gitu supaya nanti aku juga bisa magang di sana dan dapat benefit lebih banyak. Akhirnya aku malah pengen magang dulu, berarti milih tahun magang dulu baru aku milih peminatanku. Oh, jadi sebenarnya karena pengen banget magang di perpusnas. Ya, Dan itu seru banget. Aku juga magang di perpusnas. Iya. Seru banget. Oke, terus selama di filologi ini belajar apa aja sih Kak, secara garis besar? Secara garis besar banyak sih yang belajar ya, kayak yang nggak kita sama-sama kan, kita belajar bahasa Arab sampai 2 kali, terus bahasa Jawa, aksara Jawa, Sanskerta, itu bahasa Sanskerta, kita belajar sastra lisan juga, kita belajar teori-teori filologi juga, belajar garap naskah, preservasi itu seru sekali ya, gitu, preservasi itu banyak banget. Kalau misalkan di filologi ini kan kita kan juga selain apa ya belajar menggarap naskah, kita kan kayak pokoknya semuanya itu dipelajari mulai dari tekstologi, pedagogologi gitu kan. Nah terus di sini tuh aku pengen nanya-nanya tentang tekstologi Kak. Jadi kayak sebenarnya menurut kakak pengertian tekstologi secara singkat itu gimana sih? Oke. Pengertian tekstologi menurut aku dulu ya sejauh yang aku paham itu awalnya tekstologi udah mempelajari tentang isi teks atau dalam naskah itu kan, berbeda dengan kodikologi ibaratnya kayak temennya lah, lawan kata ya, nggak bisa dibilang lawan kata juga ya, berarti kan kalau kodikologi itu dia mempelajari fisiknya, sedangkan tekstologi mempelajari isinya. Awalnya aku juga hanya memahami sebatas itu, tapi ternyata setelah aku pelajari lagi, aku baca lagi, ternyata tekstologi juga lebih dari itu loh. Tekstologi itu selain mempelajari isi, dia juga mempelajari seperti interpretasi teks atau sejarahnya, kemudian tentang apa ya, bagaimana teks itu dibentuk mulai dari penulisannya sampai sekarang. Menurut aku, dan varian teks juga itu masuk ke tekstologi juga. Oke, jadi ternyata kayak tekstologi itu sangat luas, nggak cuma sekedar gitu, nggak cuma mempelajari isinya tok gitu. Membaca atau memaknai menganalisis isinya aja gitu, ternyata tekstologi itu lebih dari itu gitu, bisa masuk ke sejarahnya atau kebudayaannya. Oke, terus kalau boleh tahu sebenarnya apa sih tujuan kita sebagai mahasiswa filologi itu harus belajar tekstologi? Nah, tadi mungkin selaras dengan definisinya juga ya. Masa anak filologi nggak belajar tekstologi, itu apa yang mau kita ambil gitu dari si naskah itu gitu kan. Misal kalau tadi kan berarti tekstologi itu cabang filologi yang berkesinambungan lah ya. Jadi tujuannya ya kita untuk memahami si isi naskah itu sih pertama, kalau menurutku untuk memahami isi naskah itu, terus gimana nanti kita analisis dia sama variasi-variasinya, terus sejarahnya juga mungkin, asal usulnya naskah itu, stemanya, sejarah, semuanya deh pokoknya dari isi naskah itu nggak hanya fisiknya aja, nggak hanya kita tahu kalau ini naskahnya terbuat dari apa atau ukurannya berapa, tapi isinya apa sih, jadi bisa kita ambil dari isi naskah apa sih, itu kan bedanya tekstologi. Oke, terus kalau untuk zaman sekarang sendiri kayak filologi aja tuh yang apa ya, maksudnya mau belajar filologi itu sudah semakin jarang, sudah semakin
juga tekstologi sendiri di zaman sekarang itu masih relevan dan masih eksis nggak sih? Harusnya sih masih ya gitu, soalnya kan tadi semakin berkembang, semakin sedikit orang yang kenal juga, tapi semakin jadi apa ya, Peluang. semakin jadi ya masalah berlian ya juga sekarang gitu kan. Tentunya sih masih, karena kan kita perlu juga banyak juga naskah kuno di Indonesia itu sebagai bentuk pelestarian juga, sebagai harta kekayaan negara ini juga gitu, yang perlu dikaji lebih lanjut lebih dalam gitu ya, apa sih sebenarnya pemikiran orang zaman dulu atau kebudayaan zaman dulu yang sekiranya bisa kita, misalnya itu masih bisa relevan, bisa bermanfaat, bisa kita ambil lagi gitu buat sekarang gitu. Jadi ternyata yang perlu sih. Dan apalagi sebenarnya belajar filologi, belajar tekstologi, belajar memahami naskah itu ternyata seru banget ya Kak ya. Seru. Seru banget, seru. Kayak apa ya? Ada tantangan Iya. sendiri gitu. Buat orang yang suka tantangan itu patut dicoba. Patut dicoba. Tantangan, penelitian gitu. Kira-kira tantangan apa sih yang paling sulit dan paling kayak aduh Gitu. Aduh. yang paling aduh gitu? Kalau saya sendiri jujur karena sekarang sedang menggarap si naskah itu, tantangan yang pertama adalah kalau di awal karena penuh tentu nyari naskah ya. Oh, iya. Cari naskahnya, cari objeknya, cari yang sesuai sama kita. Jadi dulu tuh kami gitu-gitu juga selalu dikasih perumpamaan kalau cari naskah itu kayak cari jodoh. Asik. Kita tuh harus nemu tuh yang serem, yang serem, dan itu nggak bisa sembarangan juga kan, kayak belum tentu yang lebih sedikit lebih serap atau lebih banyak lebih serap, tapi beneran yang kayaknya bisa gitu kita belajar, beneran yang serap di hati gitu. Rasa kayak cari jodoh banget, dan itu cukup menantang, cukup sulit karena aksesnya juga sekarang kan banyak yang belum terbuka ya. Iya, betul. Belum banyak yang digitalisasi sama tempatnya juga jauh-jauh gitu. Terus kalau sekarang ketika udah nemu, terus ketika dikerjain tadi tentang aksara dan tulisannya, kadang teman-teman juga ngerasa kesulitan, misal ngomongin Jawa itu kan nggak hanya Jawa baru ya, kan juga yang baru Jawa kuno, kemudian ada teman-teman juga ada yang kesulitan baca, kita harus minta bantuan ke yang ahli gitu, kita harus cari ahlinya juga. Kemudian paling kalau dari personal sih paling susah adalah mengatasi rasa kebosanan. Karena misal naskah itu banyak ya, misal naskahnya banyak, itu benar harus gimana caranya kita buat maintenance energi kita supaya tetap bisa semangat ngerjain gitu, untuk kesabaran ketelitian. Oke, terus menurut kakak kayak ada nggak sih perbedaan tekstologi di zaman dulu sama di zaman sekarang, kayak mungkin aksesnya yang sekarang tuh lebih mudah atau gimana gitu? Ya, tadi aku juga sempat baca sebelum kesini. Jadi kalau nggak salah, kalau tekstologi zaman dulu tuh lebih fokus kepada cari naskah asli, naskah yang pokoknya yang naskah yang gitu. Kemudian kalau tekstologi ya terus zaman sekarang itu lebih ke apa ya, gimana cara kita menghargai varian-varian itu, ada varian-varian naskah, kemudian varian itu tidak lagi menjadi suatu kesalahan tapi jadi suatu ya variasi gitu yang bisa dikaji lebih lanjut, kemudian dianalisis. Terus benar juga tadi tentang akses ya, kalau misal dulu belum ada digitalisasi, digitalisasi seperti dosen-dosen kita juga bercerita, beliau harus ke mana-mana gitu dan datang secara langsung kan buat dapat naskah fisiknya. Sekarang alhamdulillah udah ada digitalisasi, misal udah ada tuh bisa lebih enak sih ngerjain dari mana aja. Iya sih, lebih bisa terbuka gitu ya. Benar. Oke, terus selanjutnya dengan kita menggarap sebuah naskah, terus juga tekstologi itu tadi, kira-kira apa sih kontribusi yang bisa kita kasih gitu untuk ke ilmu pengetahuan sih lebih khususnya? Aku apa ya, berarti pasti menambah hasanah ilmu pengetahuan ya, menambah pengetahuan baru, seperti dulu pemikiran orang-orang zaman dulu tuh gimana sih gitu. Ternyata orang-orang zaman dulu udah ada pengetahuan yang lebih dulu muncul, misal ada teman-teman yang naskah tentang obat-obatan herbal dan sebagainya, itu ternyata masih bisa dipakai atau relevan dan masih berkhasiat lah gitu untuk masa sekarang. Kemudian kemarin juga aku sempat kita ya yang sempat mau ambil lema gitu, bahasa gitu kan,
ya TPKM itu kan udah dari bahasa lama, terus bisa juga kata-kata arkaiknya yang ternyata masih bisa dipakai di zaman sekarang atau asal usul dari bahasa itu. Jadikan kontribusi Ya, gitu itulah pokoknya. Udah seru berkontribusi. Terus ini pertanyaan terakhir. Kira-kira apa sih harapan kakak, entah itu untuk filologi ke depannya itu harapannya gimana, sama harapan untuk anak-anak muda di zaman sekarang terhadap filologi dan tekstologi? Untuk filologi dan tekstologi harapannya pasti semoga bisa lebih terkenal ya, Iya. atau familiar gitu. Biasanya teman-teman aku tuh banyak sekali yang juga masih bertanya-tanya gitu, filologi apa sih gitu, Iya. tekstologi apa sih gitu kan. Kemudian tadi untuk akses, semoga sih dipermudah aksesnya dimanapun dia berada gitu kan. Masih begitu udah banyak informasi link-link seperti di Oxford, mana sih British macam gitu. Nah tapi kadang kan masih kesulitannya dibuka gitu loh, dan digitalnya juga perlu diperbaiki lagi. Alhamdulillah sama ini referensi filologi itu sangat susah ya carinya gitu. Masih barar aja. Pasti barar. Kita balik lagi ke dosen kita lagi. Iya, bisa. Kemudian tentu semoga sih nanti penelitian dari filologi itu tidak hanya berhenti ke perpustakaan, tapi juga benar-benar bisa tersebar ke halayak masyarakat umum, pembaca umum. Kalau misalkan bisa jadi tahu gitu loh, ini ternyata hasil penelitian dari teman-teman filolog gitu. Oh ini hasil penelitian dari bedah naskah gitu, gimana sih ternyata banyak loh yang bisa dikulik di situ gitu. Misalkan sekarang naskah fiksi ya, naskah fiksi cerita seperti novel seperti itu. Sebenarnya kan bisa aja kalau misalkan mau dibuat cerita lebih modern, dikemas secara lebih modern, atau mungkin diadaptasi jadi sebuah apakah film atau apa mungkin bisa gitu, untuk berarti lebih modernisasi aja sih biar lebih dikenal dan lebih lestari. Siap. Oke, terima kasih Kak Amelie atas waktunya, sudah berkenan untuk berbagi ilmunya, terus juga cerita-cerita tentang gimana sih ngegarap naskah. Semoga kedepannya filologi, tekstologi itu bisa semakin dikenal sama masyarakat luas, dan tentunya juga dampaknya bisa semakin meluas seperti itu. Terima kasih Kak. Terima kasih juga ya sudah mengundang saya ke podcast ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.